Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Humaira dengan NIM 230705223 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Islam Negeri Al-Mandiri. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang storage device ataupun perangkat penyimpanan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu storage device. Storage device ataupun perangkat penyimpanan merupakan salah satu pengoperasian pada komputer yang diperlukan dalam suatu sistem komputer untuk menyimpan data maupun informasi yang masuk melalui input device. Nah, untuk jenis storage device ada dua jenis storage device, yaitu yang pertama ada primary storage device ataupun perangkat penyimpanan primer, dan ada secondary storage device ataupun perangkat penyimpanan sekunder. Untuk perangkat penyimpanan primer disebut dengan primer karena hanya dapat bekerja ketika komputer dihubungkan dengan CPU ataupun ketika komputer hidup. Perangkat primer ini bekerja sementara ataupun menyimpan data sementara, yaitu ketika data tersebut digunakan. Kemudian pada penyimpanan primer dapat untuk mengolah data, menulis data ataupun mengubah data. Primary storage device juga bekerja lebih cepat daripada secondary storage device. Contoh dari primary storage device itu sendiri yaitu ada RAM, ada main memory, dan juga ada cache. Kemudian yang kedua ada secondary storage device ataupun perangkat penyimpanan sekunder. Pada perangkat penyimpanan sekunder tersebut tidak perlu dihubungkan dengan CPU ataupun dapat menyimpan data ketika komputer tidak nyala. Pada penyimpanan sekunder dapat menyimpan data secara permanen, kemudian juga bekerja lebih lambat daripada penyimpanan primer. Contoh dari penyimpanan sekunder itu sendiri yaitu ada ROM, hard disk, flash disk, CD, DVD, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini RAM vs ROM, yaitu RAM. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang RAM, yaitu Random Access Memory. RAM adalah jenis memori komputer yang bersifat semi permanen dan digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan dan perangkat yang aktif digunakan oleh perangkat pada saat tertentu. Kemudian RAM bersifat volatil, yang berarti data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika perangkat dimatikan atau di restart. Nah, kemudian fungsi dari RAM itu sendiri, fungsi utamanya yaitu memberikan ruang penyimpanan sementara untuk program dan data yang sedang dijalankan oleh komputer, sehingga memungkinkan akses cepat dan pengolahan data. Kemudian, RAM juga memengaruhi kinerja komputer. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak program dan data yang dapat diakses secara bersamaan, ataupun dapat meningkatkan kecepatan dan kinerja sistem. Kemudian yang kedua ada ROM ataupun read-only memory. ROM adalah jenis memori yang tidak dapat diubah oleh pengguna atau perangkat komputer biasa. Data yang disimpan di ROM bersifat tetap dan tidak akan hilang ketika perangkat dimatikan. ROM biasanya berisi perangkat lunak sistem atau firmware yang diperlukan untuk menginisialisasi atau mengoperasikan perangkat seperti BIOS pada komputer. Kemudian, ROM juga digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang tidak boleh diubah seperti kode booting di sistem operasi. Nah, dengan demikian, perbedaan utama di antara RAM dengan ROM adalah sifat volatif RAM yang dapat diubah dan sifat tetap ROM yang tidak dapat diubah. Kemudian, RAM digunakan untuk menyimpan sementara data yang aktif, sementara ROM berisi data dan instruksi yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.